Biasanya riya ini pasangannya sum'ah. Riya beramal yang ingin ditunjukkan kepada orang. Bisa ingin dilihat orang, bisa ingin diperdengarkan pada orang. Itu riya. Contoh, orang tahu kita bacaan Qur'annya bagus, tapi dia kalau bulan Ramadan tengah malam tadarusnya di masjid, mic-nya kuat sampai orang tak dapat tidur, lagunya panjang sampai orang panjang tak bisa tidur dibuatnya. Kalau dia betul tadarus, kenapa dia harus pakai mic banyak? Kan dia bisa baca sendiri, tidak mengganggu urusan orang. Ya, ini bagian daripada riya. Dia tunjukkan kehebatannya. Ya, begitu juga sum'ah, diperdengarkan. Maksudnya sum'ah itu bukan maksudnya orang ngaji lalu didengar orang, bukan. Yang sum'ah itu amalannya sembunyi, tak ada orang tahu. Sudah tuh cerita sama orang, ngantuk nih berapa hari ini nampaknya kerja, biasanya tak pernah. Adalah apa? Sholat malam. Sholat malam 2 rakaat, sepak bola 2 jam. Laporan sholat malam. Tengok tuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a Allahu yaumal qiyamah, man samma Allahu yaumal qiyamah." Barang siapa riya ataupun sum'ah, besok Allah akan riya kepadanya di hari kiamat. Apa makna riya dan sum'ahnya Allah? Orang riya dan sum'ah itu biasanya apa dia? Dia menunjukkan kebaikan, yang ditutupi keburukan. Besok Allah akan riak padanya, Allah bongkar semua keburukannya di hadapan seluruh makhluk. Lihat itu. Apa sebab riak? Sombong, ujub. Setiap sombong pasti ujub, tapi tidak setiap orang ujub itu sombong. Sebab ujub 2 rukunnya, dirinya dan ada yang dibanggakan dia. Kalau orang ujub hidup sendirian di dunia ini, dia tetap ujub. Ya, orang sombong, ya, 3, dirinya ada yang disombongkannya, ada sasaran sombongnya. Bisa saja orang berkata, ini pendapatku, orang lain saya tidak tahu, yang jelas ini pendapatku, saya yakin. Bisa timbul ujub, tapi dia tidak sombong. Tapi ketika ditanya, itu pendapatmu, bagaimana pendapat orang lain? Itu tolol tuh, bodoh itu, tak ada ilmu itu, semuanya sudah sombong. Kenapa? Ada sasaran kebanggaannya. Orang ujub tak punya sasaran. Orang sombong, ya, dia bisa dikatakan kalau riya menyekutukan Allah dengan yang lain. Orang ujub, orang sombong menyekutukan Allah dengan diri. Maka itu la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibir. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarah kesombongan. Ya Rasulullah, apakah orang senang pakaian cantik, sandal yang cantik itu sombong? Tidak, kata Rasulullah. Innallaha jamil wal yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyenangi keindahan. Yang sombong batarul haq wa humtun nas, menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Jadi tak salah Pak, kalau punya uang nak bawa sandal bagus tu tak masalah. Cuman kita sekarang kan banyak takut bawa sandal bagus-bagus ke masjid. Sebab masjid kita sudah tidak aman. Jangankan sandal, kota infak saja tak aman tuh Pak. Maka itu kota infak tuh kasih gembok. Kalau bisa kota infak tuh digembok juga ke tiang masjid. Pencuri kalau dia bisa bawa tiang masjid dengan tiang-tiangnya dibawa sekalian, nah. Tak aman.
Itu keadaan. Tapi ingat juga riya, setan bermain. Apa? Kadang-kadang amalan kita itu riya, tapi dia bayangkan tak riya. Contoh, umpamanya ini masjidnya, mau minta sumbangan. Kita akan membangun masjid nih. Siapa yang akan nyumbang? Saya, umpamanya saya. Orang Bali sudah kenal, jemaah masjid sudah tahu dengan saya, nama saya, rumah saya, mereka tahu. Lalu ketika orang minta sumbangan, saya katakan, saya 20 juta. Lalu panitia nanya, nama bapak? Hamba Allah. Apa rasanya? Seolah-olah ikhlas. Lalu kenapa kita robah nama kita? Orang kan sudah tahu. Kalau kita nyebut nama kita, tak masalah. Yang penting jaga hati. Saya, tuh kalimat tuh, saya. Orang kampung sudah tahu. Antum sebut aja nama antum. Kalau antum ingin sebut hamba Allah, antum masukkan dalam amplop. Ini ya akhi, ada hamba Allah berinfak. Ya berapa? Hitung ajalah sendiri. Aman. Tapi kalau kita sudah nyebut dan orang semua sudah tahu, tak perlu antum sebut lagi hamba Allah. Sebab di balik kata hamba Allah tu apa yang tersembunyi? Ustadz Ali itu ikhlas, tak mau dia disebut namanya. Ditukar namanya hamba Allah. Untung panitia tak cerita, Ustadz, kapan akikahnya? Kok namanya lah berubah hamba Allah sekarang? Itu apa pandainya. Kedua, kadang amalan itu kalau kita kerjakan tidak riya. Justru ketika kita tak ngamalkan jadi riya. Contoh, kita ini jarang sholat sunnah. Satu masa kita pergi dengan bos, bawahan kita ikut juga, bos ikut juga. Sehingga satu masjid kita tengok bos sholat, bawahan kita juga sholat sunnah. Kita nengok orang dua nih, bawahan sholat, atasan juga sholat. Akhirnya kita pun ingin sholat. Baru ngangkat takbir, setan masuk. Riya, tak pernah sholat sunnah, tiba-tiba sholat sunnah. Ini karena bos nih, kena ada. Lalu apa? Tak jadi sholat. Karena takut riya. Lalu datang kawan, tadi ngangkat takbir, mau sholat. Iya. Kenapa tak jadi? Takut riya. Nah, itulah yang riya. Antum tak jadi sholat karena takut riya, agar disebut orang ikhlas. Orang yang mengatakan amalnya ikhlas adalah orang yang butuh lagi keikhlasan. Karena ikhlas tak perlu diceritakan. Oh ini saya ikhlas, saya ikhlas. Kawan, kalau antum masih bercerita saya ikhlas, berarti kita masih memerlukan keikhlasan. Ikhlas tak perlu ceritakan sama orang, sebab orang tak tahu hati kita. Maka untuk mengobati riya, sembunyikan amal. Maksudnya amalan sunnah. Jangan amalan wajib. Solat wajib, jangan sembunyi-sembunyi. Ya? Solat sunnah boleh. Ya, bersolat wajib, laki-laki jangan sembunyi-sembunyi. Malu-malu solat wajib. Ada apa? Orang berbuat maksiat tak malu-malu, kita beribadah malu-malu. Kan terbalik cara berpikir kita tuh. Berapa banyaknya orang laku maksiat slow aja, udah tak tahu aja dia. Kita nak mula buat ketaatan, kita malu pada Allah. Justru maksiat itu membuat kita malu. Ini pertama, riya dan sum'ah. Yang ketiga, yang merusak amalan kita itu manni, mengungkit. Sudah bantu orang, ngungkit-ngungkit. Ente kalau tak ana dulu nolong ente tak jadi pegawai negeri. Ente pegawai negeri tak? Oh saya tidak. Leh,
Ente buat orang jadi pegawai negeri, ente aja tak pegawai negeri. Dulu masjid itu saya yang meletak batu pertama. Cuman batu pertama aja. Ya, selainnya tidak, itu pun batu kerekel. Bukan batu bata. Ya, dulu kalau tak saya nyumbang, masjid tak jalan. Berapa sumbangannya? 500. 500 apa? Rupiah. Yang penting kan ikhlas Pak gitu. Nah, masuk surga prinsip ekonomi dipakai. Mengeluarkan infak sekecil-kecilnya, dapat surga Firdaus sebesar-besarnya. Saya ulangi, sehingga kotak infak itu yang penuh apa? Uang receh. Begitu dibuka, silau mata panitia memukanya, berkilau-kilau. Uang koin 500. Kotak infak yang satu tak pernah dibuka Pak. Kenapa? Gambar parang aja banyak dalam tuh. Uang berapa tuh? Uang 1000. Wallah, nak masuk surga 1500. Masuk WC umum, bisa masuk tak bisa keluar kalau bayar 500. Yang penting ikhlas, betul. Tapi lihat nilai. Perhatikan, kalau sudah melakukan kebajikan dia nggak diungkit. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang yang beriman, jangan kalian hapus pahala sedekahmu dengan apa? Al-manni, mengungkit-ungkit, wal adza, menyakitkan hati orang yang engkau bantu. Ini merusak amal. Kalau ada pengemis di jalanan, kalau mau bagi, bagi. Kalau tidak mau, jangan menyumpah-nyumpah. Kita ini sudah tak mau bagi, menyumpah-nyumpah. Hah? Ente pemalas kerja, sudah begini, tenaga kuat. Hah? Kalau tak mau bagi, jangan nyumpah. Kalau sudah bagi pun, jangan marah-marah. Kita kan kadang sudah bagi marah-marah. Bagi, dasar pemalas kerja. Tapi dibagi juga, jangan. Sudah tolong, jangan mengumpat. Kalau menolong, jangan menyakiti hati orang yang ditolong. Bagikan. Nah, itu manni wal adza, menghapus. Kadang-kadang awalnya kita bantu dia ikhlas. Ada orang kita bantu 10 tahun yang lalu, dia berhasil. Hari ini kita gagal, kita datang ke rumahnya. Saudara, bisa tolong saya tak? Mau minjam uang lah. Ente kalau berhasil usaha, minjam uang lah. Ya kita tak tahu kadarnya, kata dia, wah saya tak bisa bantu. Ente dulu kalau tidak saya, usahamu ini tidak akan berhasil agak. Padahal dia sendiri usaha sedang bankrupt. Kenapa dia bilang mengatakan dia yang menghasilkan? Tapi dia ngungkit kembali. Paling tidak rusak. Setan sering ingin merusak amalan kita. Itu tidak jaga.